Waktu aku masih kecil, setiap sore pasti ada aja larangan aneh yang keluar dari mulut orang tua atau tetangga. Kadang aku heran, kenapa orang desa suka banget ngasih larangan tanpa alasan jelas. Misalnya, jangan duduk di depan pintu nanti susah jodoh. Jangan pelihara kucing hitam nanti bawa sial. Atau jangan keluar pas maghrib karena banyak setan gentayangan. Buat anak kecil kayak aku dulu, semua itu kedengerannya cuma lucu. Aku bahkan sering ngetawainnya. Tapi ada satu larangan yang selalu beda auranya. Larangan itu bukan cuma keluar dari mulut orang tua, tapi dari hampir semua orang di desaku. Dari kakek, nenek, sampai anak kecil pun tahu. Kata mereka, jangan pernah nyebut nama siapapun di tengah ladang waktu sore. Aku dulu gak ngerti kenapa. Masa cuma nyebut nama aja bisa bahaya? Waktu kecil, aku sempat nanya ke ibu, tapi jawabannya sama aja kayak yang lain. Pokoknya jangan. Rian, orang dulu udah bilang, jangan dilanggar. Itu doang. Gak ada alasan logis. Gak ada penjelasan. Dan kayak anak kecil pada umumnya, makin dilarang, aku malah makin penasaran. Ladang di belakang rumahku luas banget. Kalau siang, tempat itu indah, hijau, angin sejuk, bau tanah bercampur jagung muda. Tapi kalau udah sore, suasananya berubah total. Cahaya matahari mulai redup, angin jadi dingin dan berat, dan suara jangkrik mulai terdengar. Dari jauh, batang-batang jagung bergoyang pelan kayak orang berbaris. Kadang aku suka ngerasa ladang itu hidup. Temen-temenku juga sering cerita kalau mereka pernah dengar suara aneh di sana. Ada yang bilang kayak orang manggil namanya. Ada juga yang bilang sempat ngeliat bayangan tinggi di antara tanaman jagung. Tapi ya namanya anak kecil, semuanya dianggap lelucon. Satu-satunya orang yang paling sering bahas soal larangan itu adalah Pak Darto, tetangga sebelah rumah yang udah sepuh banget. Kulitnya legam, rambutnya putih semua, dan suaranya berat tapi lembut. Dia sering duduk di depan rumah sambil ngisep rokok lintingan. Suatu sore, aku sempat nanya langsung ke dia, "Pak, kenapa sih gak boleh nyebut nama orang di tengah ladang?" Waktu itu dia diam lama banget. Matanya gak nengok ke aku, tapi ke arah ladang. Asap rokoknya keluar pelan dari mulutnya, dan baru setelah beberapa detik dia jawab dengan nada rendah, hampir kayak bisikan. "Soalnya kadang, yang nyaut bukan orang." Aku langsung ketawa kecil. "Aha, Pak, enggarang kaya. Emang siapa yang bisa nyaut kalau bukan orang?" Dia ngeliatin aku sekilas, senyum dikit, tapi senyum yang gak enak dilihat. Bukan senyum lucu, tapi kayak senyum yang tahu sesuatu yang aku gak tahu. "Kamu masih kecil, Rian. Kalau udah ngalamin sendiri, baru kamu percaya." Aku cuma ngangguk, pura-pura ngerti. Tapi dalam hati, aku ngerasa merinding. Cara dia ngomong, ekspresinya, dan nada suaranya bikin bulu kuduku berdiri. Beberapa hari kemudian, aku dan dua temanku, Dimas sama Riko, iseng main ke ladang waktu sore. Waktu itu sekitar jam 5 lewat, matahari udah mulai turun. Angin dari arah barat bawa aroma tanah yang aneh, agak basah. Kami bawa bola plastik kecil dan mulai main di antara batang jagung. Sambil ketawa-tawa, aku ingat omongan Pak Darto. Aku bilang ke mereka, katanya di ladang ini gak boleh nyebut nama orang loh." Riko langsung ngakak. "Lah, emang kenapa? Emangnya ada yang nyaut gitu?" Dimas malah nimpalin, "Coba aja, Rian. Coba panggil nama aku." Aku sempat ragu, tapi karena suasana santai, akhirnya aku teriak, "Dimas!" Suara pantulannya samar, kayak suara yang nyangkut di antara daun-daun jagung. Gak ada yang nyaut. Kami ketawa bareng. Aku mau teriak lagi, tapi sebelum sempat buka mulut, angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik hilang. Suasananya hening banget, sampai napas kami pun kedengeran. Lalu dari jauh, ada suara. Pelan, tapi jelas banget. "Ayah." Kami bertiga langsung saling pandang. Suara itu kedengeran kayak dari arah lain, bukan dari mulut Dimas atau Riko. Aku bahkan bisa nebak, itu suara perempuan. Lembut banget. Tapi entah kenapa terdengar kosong. Riko spontan teriak, "Siapa tuh?" Gak ada jawaban. Tapi suara itu kedengeran lagi. "Ayah." Kali ini lebih dekat. Kami langsung kabur, gak pakai pikir panjang. Setelah itu,
Kami semua sepakat buat gak pernah main ke ladang waktu sore lagi. Sejak kejadian itu, aku mulai percaya, mungkin memang ada sesuatu di ladang itu. Tapi hidup berlanjut seperti biasa. Aku tumbuh, sekolah keluar kota, dan akhirnya kerja di sana juga. Hingga bertahun-tahun kemudian, aku balik lagi ke desa karena ibu sakit. Waktu pertama kali sampai di rumah, suasananya sepi banget. Udara desa yang dulu kurindukan malah terasa berat. Aku berdiri di depan rumah, lihat ke arah ladang di belakang. Tempat yang dulu sering aku datangi waktu kecil. Jagungnya udah tinggi-tinggi lagi, sama kayak dulu. Tapi entah kenapa, rasanya beda. Kayak ladang itu, lebih gelap dari yang aku ingat. Ibu udah tua, badannya kurus. Malam pertama aku pulang, beliau sempat bilang sesuatu yang bikin aku gak tenang. Rian, kalau nanti sore kamu bantu Pak Darto ke ladang, jangan kelamaan. Ya, sekarang banyak hal aneh di sana. Aku tanya, aneh gimana, Bu? Beliau gak jawab, cuma ngelirik ke jendela, lalu narik selimutnya pelan. Pokoknya jangan panggil siapapun di sana. Malamnya aku gak bisa tidur. Suara jangkrik dari luar rumah kedengeran nyaring banget. Dan setiap kali angin berhembus, dedaunan jagung yang bergesekan bikin bunyi lirih kayak bisikan. Aku berusaha mikir positif. Tapi tiap kali aku pejam mata, bayangan waktu kecil selalu muncul lagi. Bayangan sore di ladang, saat angin tiba-tiba berhenti, dan suara perempuan yang nyaut dari kejauhan. Keesokan harinya aku ketemu lagi sama Pak Darto. Sekarang dia udah makin tua, jalannya pelan, tapi masih kuat kerja di ladang. Aku bantuin dia panen sebentar. Di sela-sela kerja, aku sempat tanya, "Pak, masih ingat gak dulu Bapak pernah bilang, jangan nyebut nama di ladang?" Dia berhenti sebentar, ngelihat aku lama, lalu bilang, "Masih." "Kenapa?" Aku cuma nyengir. "Sekarang masih berlaku gak, Pak?" Pak Darto ngelus janggutnya yang udah putih semua. "Berlaku. Malah sekarang makin parah. Banyak yang udah ngalamin." Aku langsung merinding. Maksudnya gimana? Dia gak jawab. Cuma nyuruh aku pulang sebelum maghrib. Tapi sebelum berpisah, dia sempat ngomong satu kalimat pendek yang nadanya dingin banget. "Kalau kamu dengar ada yang manggil namamu dari arah ladang, jangan jawab. Rian." Sekalipun kamu kenal suaranya. Sepanjang jalan pulang, aku gak bisa berhenti mikirin kata-kata itu. Langit sore mulai oranye keunguan. Angin lembut lewat dari arah ladang, bawa aroma tanah basah. Dari jauh, suara burung gereja terdengar pelan. Semuanya terlihat biasa, tapi ada perasaan aneh di dadaku. Kayak ladang itu lagi memperhatikan aku. Malamnya, aku duduk di teras sendirian sambil ngopi. Dari tempatku duduk, ladang kelihatan jelas. Cuma dibatasi pagar bambu kecil. Cahaya bulan setengah menerangi daun jagung yang bergoyang pelan. Tenang, tapi gak menenangkan. Angin lewat, dan di antara suara daun, aku ngerasa dengar bisikan samar banget. Gak jelas, tapi cukup buat bikin aku berhenti menelan kopi. "Rian." Aku langsung nengok, tapi gak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaanku, mungkin cuma angin. Tapi entah kenapa, malam itu aku gak berani lihat ke arah ladang lagi sampai pagi. Dan di saat itu juga, aku baru sadar. Mungkin larangan yang dulu aku anggap sepele, ternyata bukan cuma omongan kosong orang desa. Mungkin, di tengah ladang itu, memang ada sesuatu. Sesuatu yang dari dulu, nunggu seseorang yang berani nyebut nama di sana. Hari ketiga aku di rumah, suasana desa mulai terasa lebih akrab. Setelah lama hidup di kota, rasanya aneh lagi bangun pagi dengan suara ayam dan bau tanah basah. Ibu udah mendingan, jadi aku mulai bantu-bantu di sekitar rumah. Siang itu, Pak Darto datang ke halaman. Dia masih sama seperti dulu, pakai topi caping dan bawa sabit kecil di tangan. "Rian, bantuin aku panen jagung." "Ya," katanya sambil senyum tipis. Aku langsung angguk. Lumayanlah, mumpung gak ada kerjaan juga. Lagian, aku kangen suasana ladang. Kami berangkat setelah makan siang. Matahari nyengat banget waktu itu, tapi anginnya lumayan sejuk. Langit cerah, cuma ada beberapa awan kecil di kejauhan. Dari jauh, ladang jagung udah kelihatan. Masih sama seperti dulu. Luas banget, kayak lautan hijau yang bergoyang pelan diterpa angin. Batang jagungnya tinggi-tinggi,
Mungkin lebih tinggi dari aku. Ladang ini gak berubah. Ya, Pak, kataku sambil ngelihat sekeliling. Pak Darto cuma mengangguk. Iya, cuma jagungnya aja yang ganti. Tapi tanahnya masih sama. Nada suaranya datar. Aku sempat ngelirik, tapi dia cuma fokus motong jagung satu-satu. Kami kerja bareng, gak banyak ngobrol. Sesekali cuma kedengeran suara daun kering digesek sabit dan bunyi karung yang mulai penuh. Waktu berjalan cepat. Tanpa sadar, matahari mulai miring ke barat. Langit berubah warna jadi oranye kemerahan, dan angin sore mulai dingin. Aku masih lanjut ngumpulin jagung ke dalam karung, sementara Pak Darto mulai bersin alatnya. Tinggal dikit lagi nih, Pak, kataku. Pak Darto berdiri dan ngelihat ke arah langit. Udah sore. Aku balik dulu, ada yang mesti aku temui di rumah. Kamu hati-hati, jangan kelamaan di sini. Aku cuma senyum. Ipsilona. Pak. Sebentar lagi juga pulang. Dia jalan pelan keluar ladang. Dan setelah beberapa menit, cuma aku yang tersisa di situ. Sunyi banget. Angin berhenti. Suara jangkrik belum muncul. Hanya bunyi karung aku geser-geser yang terdengar. Aku jongkok, ngiket salah satu karung. Pas tiba-tiba ada suara pelan banget, kayak bisikan. Rian. Aku langsung berhenti. Telingaku kupasang baik-baik. Tapi gak ada apa-apa. Cuma daun jagung yang goyang sedikit. Aku berdiri, nengok ke kiri, kanan, belakang, semua kosong. Aku pikir mungkin cuma halusinasi. Tapi baru 2 langkah aku jalan, suara itu terdengar lagi. Rian, sini deh. Suara itu lembut banget. Suara perempuan. Tapi anehnya, kedengarannya kayak datang dari dalam ladang, di antara batang-batang jagung yang tinggi. Aku celingukan, jantung mulai deg-degan. Siapa? Tanyaku, tapi gak ada jawaban. Angin berhenti total. Gak ada suara jangkrik, gak ada burung, gak ada apa-apa. Tapi telingaku jelas banget nangkep suara napas pelan. Deket banget, kayak dari belakang kuping. Rian. Aku langsung merinding dari kepala sampai kaki. Suara itu terlalu dekat. Aku spontan jawab tanpa mikir. Iya, siapa tuh? Begitu aku ngomong gitu, semuanya berubah. Angin tiba-tiba nyapu ladang dengan kenceng banget. Batang-batang jagung bergerak liar. Bunyinya kayak ribuan tangan yang nabrak satu sama lain. Debu naik, bikin aku susah lihat sekeliling. Suara itu hilang. Tapi sekarang aku dengar sesuatu yang lebih aneh. Suara langkah, berat, pelan, dari arah dalam ladang. Aku nekat nengok ke sumber suara. Di antara selabatang jagung, aku lihat sesuatu. Bayangan tinggi banget. Berdiri diameter. Gak gerak sama sekali. Bentuknya mirip manusia, tapi terlalu kurus. Kayak cuma kulit nempel tulang. Rambutnya panjang banget, sampai nyeret tanah. Dan warnanya gelap pekat. Aku gak bisa jelasin kenapa. Tapi waktu aku lihat itu, tubuhku langsung kaku. Nafasku pendek. Dan perasaanku bilang, jangan lihat lagi. Aku mundur pelan-pelan. 1 langkah, 2 langkah. Tapi bayangan itu malah gerak. Pelan, tapi pasti, makin dekat. Yang aneh, dia gak jalan. Gak kayak orang melangkah. Gerakannya meluncur di atas tanah, tanpa suara. Rian, suaranya lagi, tapi kali ini beda. Berat, serak, kayak orang ngomong dari tenggorokan yang rusak. Aku gak bisa teriak, gak bisa lari. Cuma bisa mundur sambil gemetaran. Suaranya makin jelas. Retak-retak, kayak dari 2 mulut yang ngomong bersamaan. Kamu, naibat namaku. Aku ngerasa dingin banget. Kayak ada es nyusup ke dalam tulang. Sekujer tubuhku basa karingat dinjin. Akhirnya, aku berhasil gerakin kaki dan langsung lari sekenceng-kencengnya. Tapi aneh, ladang itu kayak gak habis-habis. Aku lari lurus, tapi jalannya terus aja sama. Batang jagung, tanah, langit oranye. Aku kayak muter di tempat. Napasku ngos-ngosan, tapi aku gak nemuin jalan keluar. Dari balik suara angin, tiba-tiba ada tawa pelan banget. Hihihi. Tawanya lembut, tapi nyaring di telinga. Kayak dia bisik langsung di kepalaku. Hehe, kamu manggil aku, Rian. Aku makin panik. Aku jatuh ke tanah,
Karung jagung robek, biji-biji jagung berjatuhan di mana-mana. Aku sempat nengok ke belakang, dan waktu itu aku lihat dia. Sosok itu berdiri gak jauh dari aku. Sekarang bentuknya lebih jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong kayak dua lubang hitam. Rambutnya nempel di kulit wajah, basah, padahal gak hujan. Bibirnya robek lebar banget, sampai pipinya kebuka, dan di antara giginya ada darah kental warna hitam. Dia nunduk pelan, dan dari mulutnya keluar suara kayak desis panjang. Kamu jawab aku. Aku udah gak kuat. Aku nyoba merangkak, tapi tanganku gemetar parah. Tanah di bawahku lembek banget, kayak lumpur, dan dari sela jari aku, ada sesuatu licin yang bergerak. Aku tarik tangan cepat-cepat. Ternyata cacing-cacing kecil keluar dari tanah. Banyak banget. Aku teriak sekenceng-kencengnya, tapi suaraku kayak hilang ditelan angin. Tiba-tiba, semuanya mulai kabur. Pandan gangku berputar. Kepala terasa berat banget, dan aku kebentur batu. Dunia langsung gelap. Tapi sebelum semuanya hilang, aku sempat lihat satu hal terakhir. Sosok itu nunduk tepat di depan wajahku. Senyumnya makin lebar, sampai suaranya berubah kayak tawa teredam. Hei, nanti gantian aku yang manggil kamu. Dan setelah itu, gelap total. Waktu aku sadar, aku udah di rumah. Ibu duduk di sampingku, matanya sembab kayak habis nangis. Di luar udah pagi. Aku langsung duduk, tapi kepala masih pusing banget. Ibu, aku kenapa? Tanyaku pelan. Ibu gak jawab langsung, cuma ngelus rambutku. Kamu pingsan di ladang, Nak. Pak Darto nemuin kamu semalaman di situ. Gak sadar. Aku langsung diam. Di pikiranku masih jelas banget semua yang aku lihat semalam. Tapi waktu aku mau cerita, lidahku keluh. Gak tahu kenapa, rasanya ada sesuatu yang nahan. Di luar, angin bertiup pelan, dan dari arah ladang yang kelihatan dari jendela, aku bisa dengar samar-samar bisikan itu lagi. Rian. Aku langsung tutup gorden jendela, dan saat itu aku sadar, larangan itu bukan cuma cerita orang tua. Mereka bilang jangan nyebut nama siapapun di tengah ladang waktu sore, karena mungkin yang nyaut bukan manusia. Aku sadar tengah malam, sekitar jam 2. Badanku berat. Kepala pusing kayak baru bangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi ini bukan mimpi. Aku lihat ibu duduk di sebelah ranjang. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tangannya terus megangin tanganku erat-erat. Alhamdulillah kamu sadar juga, Nak. Suaranya pelan, gemetar. Aku masih bingung. Bu, aku kenapa? Ibu gak langsung jawab, cuma nengok ke arah jendela, lalu balik lagi ke aku. Kamu ditemukan sama Pak Darto di tengah ladang. Semalaman kamu di sana, gak sadar. Badan kamu dingin banget. Katanya kamu melotot terus mulutmu kayak komat kamit. Aku langsung merinding. Ingatan dari sore kemarin pelan-pelan balik ke kepala. Suara itu, sosok perempuan itu, senyum yang sobek sampai ke telinga. Aku nelen ludah. Susah banget. Bu, waktu itu, aku dengar suara. Ibu langsung potong. Udah, gak usah diceritain. Daya maha, ja. Banyakin istighfar. Nada suaranya tegas, tapi ada rasa takut yang gak bisa disembunyiin. Aku nurut. Malam itu aku cuma tiduran sambil dengar suara jangkrik di luar. Tapi jangkriknya terdengar aneh, kayak gak beraturan. Kadang berhenti tiba-tiba lalu bunyi lagi. Di sela-sela itu, aku sempat dengar sesuatu yang halus banget. Kayak bisikan. Tapi mungkin cuma perasaan. Paginya, waktu aku baru mau sarapan, Pak Darto datang ke rumah. Wajahnya kelihatan capek banget, dan di tangannya ada sesuatu yang dibungkus kain hitam. Dia gak langsung masuk. Cuma berdiri di teras sambil nengok ke arah ladang di kejauhan. Rian, katanya pelan. Ini dari kiai di kampung sebelah. Dia nyodorin bungkusan itu. Jimat. Jangan dibuka, jangan dibuang. Simpen aja di kamarmu. Kalau kamu dengar sesuatu manggil namamu dari arah ladang, jangan jawab, sekalipun. Aku cuma bisa ngangguk. Meskipun dalam hati aku agak gak percaya hal kayak gitu masih berlaku di zaman sekarang. Tapi setelah yang aku alami, aku gak berani ngejek hal mistis lagi. Waktu aku mau ambil bungkusan itu, tangan Pak Darto sempat nahan tanganku.
Dia lihat mataku lama banget. Terus bilang pelan. Kadang sesuatu itu gak suka waktu namanya disebut. Apalagi kalau dia belum kamu kenal. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sampai malam. Hari itu berlalu biasa. Aku bantu ibu masak, bersih-bersih rumah, terus tidur siang karena badan masih lemes. Tapi waktu malam tiba, semuanya berubah lagi. Sekitar jam 11 malam, waktu aku baru mau tidur, suara itu datang lagi. Rian. Pelan. Lembut. Tapi jelas banget. Aku buka mata, nahan napas. Jantung langsung berdetak kenceng. Aku berusaha yakinin diri sendiri kalau itu cuma imajinasi. Tapi lalu suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Rian, buka pintunya. Aku langsung kaku. Aku tahu aku harus diam. Tapi rasa penasaran itu pelan-pelan nyusup masuk. Pengen lihat siapa. Pengen tahu apa. Tapi aku ingat kata Pak Darto. Jangan jawab. Jangan respon. Aku pura-pura tidur. Tarik selimut sampai ke kepala. Tapi suara itu gak hilang. Malah makin jelas. Kayak dari luar jendela kamar. Rian, aku di sini. Tanggangku Jematar. Aku pelan-pelan geser selimut, buka sedikit celah. Terus ngintip ke arah jendela. Dan waktu itu, aku nyesel banget. Di luar, di bawah sinar bulan, ada sosok perempuan berdiri di tengah jalan tanah depan rumah. Rambutnya panjang banget, acak-acakan, nempel di muka yang pucat. Bajunya lusuh, warnanya gak jelas, kayak abu-abu kotor. Dia gak ngapa-ngapain, cuma berdiri, ngadep ke arah jendela kamarku. Lama banget. Kayak Patang. Aku pengen jerit tapi tenggorokan kayak terkunci. Dia terus liatin aku, lalu pelan-pelan senyum. Senyum yang sama persis kayak waktu di ladang. Senyum lebar yang bikin pipinya robek. Lalu dia angkat tangannya, jari-jarinya panjang banget, dan bisik pelan. Kamu udah nyebut namaku, sekarang aku yang nyebut namamu. Embun di kaca jendela tiba-tiba muncul, kayak ada seseorang yang napas di situ. Huruf-huruf kabur mulai kelihatan dari dalam embun itu. Nama aku, Rian. ditulis dengan jari dari luar jendela. Aku langsung narik selimut dan nutup kepala. Badangku Jematar Para. Aku gak berani buka mata sampai pagi. Begitu matahari muncul, aku langsung bersihin barang-barang. Aku bilang ke ibu kalau aku mau balik ke kota. Alasannya sederhana, katanya kerjaan. Tapi sebenarnya, aku cuma pengen jauh dari desa itu. Dari ladang itu. Dari suara itu. Beberapa minggu kemudian, aku udah balik ke rutinitas di kota. Hidupku normal lagi. Atau, setidaknya aku pikir begitu. Aku mulai aktif lagi di YouTube. Bikin konten horor kayak biasa. Banyak subscriber yang suka kalau aku ceritain kisah mistis dari desa-desa kecil. Lucunya, banyak yang komen minta aku ceritain pengalaman pribadi. Akhirnya aku mutusin buat bikin satu video spesial. Aku kasih judulnya, Jangan Menyebut Namanya di Tengah Ladang. Aku pikir, ini cuma cerita. Lagian, gak ada salahnya berbagi pengalaman kan? Aku mulai rekam malam itu. Di kamar, lampu redup. Suasananya udah pas banget buat narasi. Aku ambil mic, nyalain kamera, terus mulai ngomong. Awalnya longkar. Aku ceritain semuanya dari awal. Tentang larangan di desa, tentang suara itu, tentang sosok perempuan di ladang. Suaraku stabil, gak ada gangguan. Tapi pas aku ngomong bagian ini, jangan pernah nyebut nama siapapun di tengah ladang. Headset yang kupakai tiba-tiba ngeluarin suara aneh. Kayak bisikan pelan banget. Aku berhenti, dengerin baik-baik. Suara itu halus banget. Hampir gak kedengeran. Tapi jelas ada. Aku buka headset. Tapi bisikannya masih ada. Sekarang dari arah belakangku. Rian. Aku langsung noleh cepat. Gak ada siapa-siapa. Ruangan kosong. Cuma aku, laptop, dan mic. Aku tarik napas panjang, terus lanjut rekaman. Kupikir itu cuma efek suara yang bocor. Beberapa jam kemudian, aku selesai ngedit video. Tapi waktu aku denger ulang hasil rekaman buat ngecek kualitas audio, aku nemu sesuatu yang bikin darahku dingin. Di tengah-tengah narasi, tepat di bagian aku ngomong, jangan pernah nyebut nama siapapun di tengah ladang. Ada suara lain yang ikut masuk. Suara perempuan.
Lembut banget. Kayak bisikan. Aya, kayak kamu Rian. Aku langsung pause. Suara itu benar-benar jelas. Aku cek waveformnya di software editing. Dan di situ kelihatan, gelombang suaranya beda. Lebih tipis, lebih dalam. Itu bukan suara aku. Dan bukan efek. Aku coba replay lagi dari awal. Tapi kali ini, suara itu muncul di bagian lain juga. Di sela-sela kata-kataku. Kadang ketawa kecil. Kadang cuma nyebut nama aku pelan-pelan. Rian. Hihihi. Aku panik. Aku hapus file itu, terus restart laptopku. Tapi anehnya, setelah aku nyalain lagi, filenya masih ada. Aku buka, dan isinya bukan lagi video rekaman narasi. Tapi cuma satu layar hitam dengan suara nafas pelan dari perempuan. Dan di akhir video, muncul kalimat yang bikin aku hampir jatuh dari kursi. Sekarang giliranku cerita. Lalu layar laptopku mati total. Aku pikir itu udah beres. Tapi sejak malam itu, tiap aku rekam suara, selalu ada yang ikut. Gak peduli pakai mic baru, ganti laptop, bahkan pindah tempat. Selalu sama. Bizikan. Ketawa pelan. Kadang cuma napas. Kadang nyebut namaku. Dan malam ini, aku dengar lagi. Waktu aku ngetik cerita ini buat video berikutnya, headsetku ngeluarin suara pelan. Rian. Aku lepas headset. Suara itu berhenti. Tapi dari arah jendela kamar, aku dengar ketukan pelan. 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Aku jalan pelan ke arah jendela. Jantungku mau copot rasanya. Tangan gemetar waktu aku buka tirai. Di luar sana, gak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendelanya, ada tulisan kabur dari embun. Nama aku. Lagi. Rian. Dan di bawahnya, satu kalimat lain yang baru kali ini aku lihat. Kamu udah nyebut namaku. Sekarang, aku ikut kamu. Malam itu, semua lampu di apartemenku tiba-tiba mati. Laptopku nyala sendiri, dan di layarnya muncul rekaman lama. Video yang udah aku hapus. Aku lihat diriku sendiri di situ, lagi narasin cerita tentang larangan di ladang. Tapi di belakangku, di dalam video itu, ada sesuatu yang berdiri. Sosok perempuan dengan rambut panjang, wajah robek, dan senyum yang gak berubah sejak malam di ladang. Dia lihat ke kamera, lalu bibirnya bergerak pelan, kayak ngomong sesuatu. Aku di sini, Rian. Dan dari malam itu sampai sekarang, setiap kali aku buka kamera atau mic, selalu ada bayangan samar di belakangku. Kadang aku coba pura-pura gak peduli. Kadang aku pura-pura gak dengar. Tapi tiap kali aku bilang ke penonton, jangan pernah nyebut nama siapapun di tengah ladang. Suara itu selalu nyaut. Aya, kayak kamu Rian. Itu akhir dari kisahnya. Tapi kalau kamu lagi nonton video ini malam-malam, dan tiba-tiba dengar ada yang nyebut namamu pelan dari arah belakang, jangan jawab. Karena mungkin, yang manggil bukan manusia.